dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang terakhir adalah rangkuman. Nah, yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ketika kita bicara etika, teman-teman pasti akan bertanya-tanya, etika ki opo sih? Kok dengan mudah bilang, kamu tuh manusia yang nggak punya etika? Kayak gitu misalnya ya. Nah, jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa. Nah, etika. Kok tempat tinggal yang biasa? Kenapa bisa dikatakan etika itu tempat tinggal yang biasa? Nah, secara etimologi, etika itu adalah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi tempat tinggal biasa itu dalam artian sering kita gunakan, sering kita huni gitu ya. Nah, ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang ilmu kebiasaan. Nah, ada kebiasaan. Nah, pada umumnya etika ini dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam manusia. Nah, karena kebiasaan pasti nanti akan ada kebiasaan mana yang baik dan kebiasaan yang buruk. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang etika, pasti akan ada sangkut pautnya dengan nilai. Karena apa? Karena ada baik dan buruk tadi. Baik dan buruk itu ukuran dari baik dan buruk itu adalah nilai. Bagaimanakah nilainya? Nilai dari kebaikan dan keburukan. Tuh. Nah, nilai ini sebagai standar fundamental diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga orang itu bisa mengkategorikan apakah itu perbuatan baik, buruk, etis, atau enggak etis. Tuh. Jadi ketika kita ngomong etika, pasti secara otomatis akan terhubung dengan nilai-nilai. Karena apa? Karena etis enggaknya, baik buruknya itu semuanya satuannya adalah nilai. Nah, kemudian aliran etika. Aliran etika dibagi menjadi 3 ya, dari keutamaan, teleologis, dan kemudian deontologis. Nah, kalau keutamaan ini dari sudut pandang orientasinya itu berbicara mengenai keutamaan atau kebijakan. Dan watak nilai yang muncul di sini misalnya disiplin, jujur, welas asih, murah hati, dan seterusnya. Nah, dalam etika keutamaan ini, moralitas itu didasarkan pada agama, istilahnya gini lah, kalau misalkan kita berbicara mengenai aliran keutamaan, sumbernya itu berarti agama itu. Kemudian kalau dari segi teleologis, ini orientasinya konsekuensi atau akibat sebab. Kemudian watak nilai yang muncul diantaranya kebenaran dan kesalahan yang didasarkan pada tujuan akhir. Nah, aliran etika ini berorientasi pada konsekuensi atau hasil. Nah, hasilnya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensi dari kebenaran dan kesalahan ini, misalnya ada eudaimonisme, hedonisme, atau utilitarianisme. Tuh. Kemudian kalau deontologis ini misalnya kayak kewajiban atau keharusan. Watak nilai, karena kita melaksanakan kewajiban kita, hasilnya apa? Ya hasilnya apakah itu layak? Apakah kamu melaksanakan itu sesuai dengan hukum-hukumnya atau sesuai dengan aturan-aturannya? Dalam artian kita patuh. Apakah kita pantas menjalankan kewajiban itu? Nah, dalam pandangan etik ini mementingkan kewajiban, seperti halnya dalam pemikiran Immanuel Kant ya, yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan yang baik dilakukan tanpa pamrih. Jadi ketika kita itu melakukan kewajiban kita, ya lakukanlah tanpa pamrih. Kita percaya aja kalau itu tuh perbuatan baik, kira-kira gitu. Nah, kemudian tadi kita berbicara mengenai etika. Nah, sekarang etika dari Pancasila. Apakah etika Pancasila itu? Kalau etika tadi adalah ilmu tentang kebiasaan ya, atau adat kebiasaan, maka etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kebiasaan, perilaku, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengatur kebiasaan, sikap, tingkah laku manusia di Indonesia. Ada 5 nilai yang terkandung dalam etika Pancasila. Yang pertama spiritualitas.
Ini sesuai dengan sila 1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian humanus, solidaritas, menghargai orang lain dan peduli. Nah, nilai-nilai ini juga terkandung di dalam 5 sila yang ada dalam Pancasila. Tuh. Nah, kenapa sih Pancasila ini penting sebagai sistem etika? Nah, karena timbulnya masalah yang sering kita hadapi di Indonesia. Di antaranya apa? Korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, ini yang paling jadi momok. Bahkan kita sendiri mungkin tanpa kita sadari, kita sudah melakukan kesenjangan sosial. Misalnya kita memperlakukan orang lain tidak seperti pada tempatnya, kita merendahkan orang lain ya kan, padahal semua orang itu kan sama ya, kita harus memperlakukan orang itu dengan baik misalnya gitu. Kemudian ketidakadilan hukum atau kurangnya kesadaran membayar pajak. Nah, apa solusi dari masalah-masalah ini? Tentunya kita kembali ke Pancasila sebagai sistem etika. Kalau kita sudah menerapkan itu, maka kayak tadi ya, nilai yang baik dan buruk. Ketika kita sudah tahu mana sistem yang baik, sistem yang buruk, maka kita akan bisa menilai. Kemudian kita bisa meninjau ulang. Oh, ternyata aku melakukan perbuatan yang buruk. Aku harus kembali ke Pancasila nih, kayak gitu. Harusnya kita sadar seperti itu ya. Kemudian kenapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan? Kembali lagi ke masalah tadi, adanya dekandensi moral, korupsi, terus kita sebagai masyarakat itu berbuat seenaknya ya, nggak ada kontribusi ke bangsa dan negara, kemudian adanya pelanggaran hak asasi manusia, perusakan lingkungan, sampai ada banjir dan sebagainya. Ini semuanya sebenarnya termasuk dalam kategori kita tuh melanggar etika dari Pancasila. Tuh. Nah, kemudian sumber Pancasila sebagai sistem etika. Kalau dari sumber historis ya, secara sejarah Pancasila sebagai sistem etika itu digaungkan. Nah, mungkin bisa diuji keabsahannya itu dari beberapa orde, di antaranya Orde Lama, Orde Baru, kemudian era Reformasi. Kalau Orde Lama itu masih dalam bentuk filosofis Grenslock atau Welstanschauung. Ini kita pelajari di Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Kemudian di Orde Baru, Pancasila sebagai etika ini disosialisasikan oleh pimpinan-pimpinan daerah atau melalui agen-agen ya. Nah, itu mereka mensosialisasikannya melalui penataran P4. Jadi kalau dulu itu kita namakan dengan P4 ya. Jadi kayak pendidikan Pancasila itu juga kalau di zaman ibu saya itu mata kuliahnya mungkin namanya P4. Mata pelajarannya itu P4. Nah, kemudian di era Reformasi tenggelam dalam hiruk pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus dalam pelanggaran etika politik. Di era Reformasi ini kita agak goyah ya, banyak masalah-masalah yang muncul yang pada akhirnya etika ini agak tenggelam, khususnya dalam bidang politik ya kan. Jadi etika itu sudah tidak diperhatikan lagi. Ada yang bilang bahwa urusan politik itu beda dengan kemanusiaan. Kalau politik teman bisa jadi lawan kayak gitu ya. Jadi disitulah etika dari Pancasila ini agak tenggelam di era Reformasi. Nah, kemudian sumber sosiologis dan sumber politis. Kalau sumber sosiologis ini bisa kita lihat di muatan kearifan lokal yang bertebaran di Indonesia. Misalnya kalau orang Minangkabau itu kalau mau bermusyawarah prinsipnya bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Jadi semuanya harus sesuai, harus mufakat, harus bisa diterima oleh semua orang gitu. Nah, kalau dari sumber politik ya kita harus lihat dari tujuan, sarana, dan aksinya seperti apa. Nah, kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Kalau untuk dinamika kita juga bisa lihat beberapa orde tadi ya, di Orde Lama, Baru, dan Reformasi. Nanti silahkan dibaca. Kemudian tantangannya bagaimana? Kalau di Orde Lama etika Pancasila ini mungkin
tidak terlalu menonjol. Karena apa? Karena di Orde Lama itu pemerintah lebih dominan, otoriter. Jadi masyarakat itu kayak tidak memiliki kebebasan gitu ya. Nah, kemudian di Orde Baru terjadi pelanggaran lagi. Karena apa? Sudah mulai muncul KKN, korupsi, nepotisme. Nah, kemudian di era reformasi karena kebebasan politik ya sudah, politik is politik gitu kan. Politik itu tidak ada hubungan dengan etika bagaimana. Yang penting kepentingan kita tercapai kayak gitu. Dengan mengatasnamakan kepentingan bersama dalam satu kelompok politik kayak gitu ya. Ini adalah tantangan Pancasila sebagai sistem etika di beberapa dekade, Orde Lama, Orde Baru, era reformasi. Kemudian esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, esensinya apa sih? Yang pertama tentu sesuai dengan nilai-nilai atau sila-sila yang ada di dalam Pancasila ya. Kalau yang pertama tentunya keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Jadi moral itu urusan kita dengan Tuhan. Jangan pernah mengatakan kamu tuh nggak bermoral kayak gitu, karena moral itu urusannya dengan Tuhan gitu. Dan kita harus yakin bahwa prinsip-prinsip moral itu sudah ada dalam aturan agama. Jadi kita tinggal melaksanakan aja tuh. Kemudian sila kedua, tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral. Yang ketiga, mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan kita sendiri. Jadi yang utama adalah bangsa. Yang keempat, musyawarah mufakat. Yang kelima, menonjolkan keutamaan atau virtue etik yang terkandung dalam nilai keadilan, adil dan makmur. Nah, kalau tadi adalah esensi Pancasilanya, kemudian urgensi Pancasilanya. Kenapa Pancasila itu penting dikatakan sebagai sistem etika? Yang pertama, karena dia merupakan sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, keputusan yang diambil oleh warga. Jelas ya. Jadi apapun itu kelakuannya warga, sikapnya, perilakunya, semuanya itu terinspirasi dari sila-sila di Pancasila. Tuh. Kemudian urgensi yang kedua, memberikan guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Jadi kita itu seperti kayak dapat pelindung ya dalam tata pergaulan kita baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bagaimana kita ditempatkan di Indonesia, di luar negeri, kita kayak memiliki pelindung. Oh, aku punya Pancasila kayak gitu. Kemudian menjadi dasar analisis sebagai penentu kebijakan. Jelas. Kemudian yang keempat, filter untuk menyaring pluralitas. Jadi negara kita itu termasuknya juga negara yang plural ya, berbagai macam suku, agama, bangsa, dan semua itu kita bisa akur, kita bisa bersatu, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Karena apa ya? Karena adanya Pancasila yang mengatur etika kita itu. Nah, rangkuman untuk Pancasila sebagai sumber etika pada hari ini ya. Jadi Pancasila sebagai sistem etika itu adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika itu untuk menjadi rambu normatif dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, ini materi kita hari ini mengenai Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa dan Pancasila sebagai sumber etika bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita balance, adakah yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Oke, siapa? Pak Is ya? Pak Zulfa. Iya, Pak Is, silahkan. Berarti kan etika menjadi bagian bangsa. Pak Is suaranya terputus-putus nggak ya? Kalau di saya kok terputus-putus ya teman-teman? Iya Bu, terputus-putus. Ya, Pak Is bisa diulang ya Pak Is? Putus-putus.
Sudah jelas. Ya coba. Sudah jelas. Nggak usah on cam dulu, Faiz. Tadi kan etika menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kepribadian bangsa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan standar etika yang belum memiliki tolak ukur kebaguannya? Seperti saat ini masih banyak sekali pelajar yang terkesan mengabaikan keformatan pembelajaran secara daring. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan standar etika di kondisi saat ini? Terima kasih. Oke, jadi istilahnya bagaimana menetapkan ya etika-etika dalam pembelajaran daring yang sesuai dengan Pancasila gitu ya, Faiz ya? Iya nggak, Faiz? Halo, Faiz? Iya. Oke, jadi benar sekali ya. Mungkin kita itu juga sedang mengalami masa-masa di mana etika itu sedang turun, sedang tenggelam, khususnya di era pembelajaran daring. Kayak sekarang ini nih, Bu Maya ngomong semuanya matiin kamera ya kan, kecuali Yonga, Sania, Himayatul sama Faiz karena tadi terputus-putus, sama Alvin. Alvin ini malah keren banget, dia selalu on cam. Nih langsung pada on cam. Jadi memang terjadi, Bu Maya sendiri sempat melakukan riset ya mengenai pergeseran nilai-nilai selama pembelajaran daring ini. Banyak sekali, memang ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya memang mahasiswa menjadi lebih aktif. Karena apa? Kalian itu biasanya akan lebih berani ngomong, berani menghubungi dosen ketika tidak berhubungan langsung, ketika tidak bertatap muka langsung dengan dosennya. Nah, kecuali kemarin Rifta ketemu Bu Maya tuh langsung Bu Maya kayak gitu, Pak. Tapi pakai bisik-bisik dulu sama Aulia. Bu Maya enggak sih kayak gitu. Tapi mereka terus berani. Kalau zaman dulu itu selama nggak ada pembelajaran daring, mahasiswa tuh kalau mau ketemu sama dosen aja di sepanjang jalan itu yasinan dulu ya kan. Jadi ya Allah mau ketemu sama Bu Maya, ya Allah lancarkanlah, ya Allah semoga Bu Maya nggak marah kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh mau WA dosen itu mau pagi, siang, sore aja, nggak usah pakai Bismillah ya WA aja gitu. Itu positifnya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran online. Di antaranya itulah kayak empati mahasiswa atau empati dosen ke mahasiswa. Jadi memang bukan hanya mahasiswa saja, tapi dosen pun juga. Jadi pergeseran empati. Etika itu bukan hanya dari, saya tidak akan menyalahkan mahasiswa, itu semua kan juga tergantung dari kedua belah pihak ya. Bahkan dosen pun ke mahasiswa juga terjadi pergeseran etika. Kalau dulu misalnya dosen ngajar ya karena secara langsung, jadi kita bisa melihat karakter mahasiswa secara langsung. Walaupun kalian itu cuma diem aja, tapi kita itu tahu. Jadi kita tuh tahu, oh ternyata ini memperhatikan, oh ternyata ini malah Mobile Legends di paling pojok belakang kayak gitu ya. Jadi terjadi kita nggak bisa mengukur ya bagaimanakah sikap seseorang secara langsung karena kita melalui pembelajaran daring. Siapa tahu misalnya yang off cam ini memang sebenarnya dia benar-benar memperhatikan, tapi dia nggak bisa off cam, nggak bisa on cam karena apa? Mungkin sembari masak, mungkin kan nggak apa-apa sah ya. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya menggeser etika, tapi kita nggak kita sadari gitu. Kalau dulu offline ya itu tadi kita bisa menilai, oh ya ternyata, dan kita bisa mungkin Bu Maya masih bisa sabar ya, kalau ya wes lah nggak apa-apa, yang penting dengerin gitu. Tapi ada juga dosen yang nggak sabar, ada yang nggak off cam, ada yang nggak on cam langsung marah-marah. Kalian dikiranya saya ini wayangan, ngomong sendiri nggak ada yang ini. Padahal kan kita nggak tahu di balik orang-orang yang nggak on cam ini kenapa gitu kan, kita nggak tahu. Mereka pasti punya alasan sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk urusan etika sebenarnya sudah ada, bagaimanakah etika pembelajaran secara online kayak gitu Faiz. Bahkan penggunaan Zoom, oleh karenanya ya penggunaan Zoom kayak gini pun kalau di UIN itu sebenarnya sudah ada aturannya. Kita dibatasi maksimal 1 semester itu cuma berapa kali pertemuan gitu, maksimal 4 atau 5 kayak gitu ya.
Walaupun sebenarnya kalau itu tergantung nggak dari kemampuan dosen ya. Kalau misalnya dosennya sudah tidak ada media lain yang bisa mereka akses, bisanya cuma Google Meet ya nggak apa-apa. Tapi mungkin waktunya bisa dipersingkat. Jadi bisa saling menghargai dan saling memahami, saling berempati gitu ya. Kita berempati ke mahasiswa kan nggak kuat ya. Misalnya beli pulsa kok sampai ratusan ribu, atau mungkin berlangganan IndiHome yang harganya sudah 300 ribuan gitu ya. Bahkan kalian aja Google Meet aja mengandalkan dana apa itu kuota dari pemerintah misalkan kayak gitu. Itu ya yang harus menjadikan kita baik dari dosen ataupun mahasiswanya itu untuk saling menjaga etika dan saling berempati. Misalnya dosennya sudah memberikan sesuatu dengan sangat baik, ya kalian harus merespon. Misalnya dengan mengerjakan tugas, kalau ditanya ya dijawab, atau misalnya berusaha sebaik mungkin lah, ujian ya dikerjakan, kemudian absennya ya dipenuhi. Kalau memang batasnya cuma 3 kali ya 3 kali lah, kalian datanglah ke Google Meet atau WhatsApp grup dan sebagainya.